Halo, perkenalkan nama saya Jovina Patricia Panjaitan dengan NIM 124130663 dari program studi Teknik Elektro. Pada kali ini saya akan membuat tugas video UAS mengenai mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman tentang strategi brute force. Yang pertama, latar belakang. Strategi brute force muncul sebagai pendekatan paling sederhana dan langsung dalam menyelesaikan masalah komputasi. Ide dasarnya adalah mencoba semua kemungkinan solusi satu persatu sampai ditemukan jawaban yang benar atau terbaik, tanpa menggunakan teknik optimasi atau pemikiran heuristik yang kompleks. Pendekatan ini dipilih karena intuitif dan mudah diimplementasikan, serta menjamin solusi jika ruang kemungkinan masih kecil atau sederhana untuk dijelajahi. Namun, seiring bertambahnya ukuran data atau ruang solusi, waktu yang dibutuhkan menjadi sangat besar, sehingga kurang efisien untuk masalah yang kompleks. Tujuannya yang pertama, menemukan solusi yang benar dan pasti dengan mencoba semua kemungkinan. Yang kedua, menjadi pendekatan paling sederhana dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, digunakan sebagai pembanding terhadap algoritma yang lebih efisien. Yang keempat, cocok untuk masalah dengan ruang solusi kecil. Yang kelima, membantu memahami konsep dasar sebelum menerapkan optimasi algoritma. Definisi dan prinsipnya. Strategi brute force adalah pendekatan algoritma yang menyelesaikan masalah dengan cara mencoba semua kemungkinan solusi yang ada secara langsung hingga ditemukan jawaban yang benar atau paling optimal. Prinsip utamanya adalah melakukan pencarian atau perhitungan secara menyeluruh terhadap seluruh kemungkinan tanpa mengabaikan satupun. Nah, ini desain flowchart-nya yang dimulai dari start lalu masuk ke input, yang apabila di return n sama dengan 0 atau w sama dengan 0. Fungsi rekursifnya atau knapsack. Nih, yang knapsacknya ini w atau wt per n. Titik ambilnya wt n dikurang 1 atau kurang w. Lalu masuk ke pilihan 1, knapsack brute force w wt pr n kurang 1. Pilihan yang keduanya pr n kurang 1 plus knapsack w kurang wtr kurang 1 WT PR N kurang 1. Lalu masuk ke return max yang dimana ada pilihan 1 sama N kurang 2 lalu N. Nah, yang kedua desain flowchart-nya itu dimulai dari start, lalu inputnya kapasitas atau W, bobot atau WT, profit, jumlah barang atau N. Lalu bisa saja return, bisa jadi ke N, tapi masuk ke kasus atau n sama dengan 0, tidak kasus dasar n sama dengan 0, inisialisasi Husserl sama dengan 1. Lalu pilihan 1, knapsack brute force w wt pr n kurang 1, loop untuk i sama dengan 1, n kurang 1, hasil kali a. Lalu masuk ke return max, pilihan 1 dan 2, lalu masuk ke n. Soalnya itu tipe masalah integer knapsack, yaitu diberikan tas daya tampung 15 kg, tersedia barang-barang dengan bobot dan profit sesuai gambar, berapa jumlah maksimum profit yang bisa dibawa, dan barang dengan bobot berapa saja. Yang perpangkatan, menghitung 3 pangkat 16 dengan metode divide and conquer, dengan metode brute force yang sama dengan 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 8 pangkat 2. Programnya dimulai dari include integer max sama buka kurung integer a, integer b, return a kurang b, tanda tanya a titik 2b. Integer brute force knapsack buka kurung integer w, wt, integer pr, integer n. Jika n sama dengan 0, w sama dengan 0, baru return 0. Jika wt n kurang 1 kurang dari w, return brute force knapsack w wt pr n kurang 1, baru return max pr n kurang 1 plus brute force knapsack w kurang wt n kurang 1, wt pr n kurang 1.
Integer main-nya, integer profit sama dengan 10, 2, 4, 2, 1. Integer bobotnya 4, 1, 12, 2, 1. Integer kapasitasnya sama dengan 15. Integer n sama dengan 5. Sehingga didapatkan outputnya integer knapsack dari brute force, yaitu profit maksimumnya 15. Lalu untuk menjawab program kedua dengan brute force tentang perpangkatan, yaitu dimulai dari include, integer main, integer basis sama dengan 3, integer eksponen sama dengan 16, long hasil sama dengan 1. For integer i sama dengan 1, i kurang dari eksponen, i plus plus, hasil sama dengan hasil dikali basis. Langsung di print di perpangkatan brute force, sehingga output yang didapatkan dari hasil dari 3 pangkat 16 adalah 4304 6721. Kompleksitas waktunya sama dengan Tn sama dengan O2 pangkat N. Maksudnya, setiap penambahan satu data dapat membuat jumlah langkah atau kemungkinan yang harus diperiksa menjadi 2 kali lipat. Akibatnya, algoritma dengan kompleksitas ini hanya efektif untuk input berukuran kecil. Karena untuk data yang lebih besar, waktu prosesnya akan sangat lama. Kompleksitas O2 pangkat N sering muncul pada algoritma brute force yang mencoba semua kemungkinan solusi. Kesimpulannya, yang pertama, program berhasil menemukan solusi yang benar karena semua kemungkinan diperiksa. Yang kedua, algoritma mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga, waktu eksekusi program meningkat sangat cepat seiring bertambahnya data. Yang keempat, kurang efisien untuk input berukuran besar. Yang kelima, strategi brute force lebih cocok digunakan untuk masalah sederhana atau sebagai pembanding algoritma lain. Sekian dari video ini, terima kasih.